Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi bahasa. Jika hendak mengenal orang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Kurindam 12 pasal 5. Tanaman pangan dan hortikultura, bapak-bapak di balai pelatihan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Dir Bimas, Bapak KSPN, para pelatih Kasubdit di Direktorat Bimas Polda Riau, dan saya sangat bangga pada para Babin Kamtibmas saya yang hadir hari ini, yang sudah hadir mungkin sejak hari Minggu. Kenapa tadi Pak PLT sudah sampaikan bahwa kita tunda pelaksanaan pembukaan kemarin karena saya belum mendapat penjelasan yang jelas. Ini latihan mau dibawa kemana? Nah, maka kemarin semua perangkat menghadap saya dan mendiskusikan dengan saya. Saya pesankan bahwa kalau kita hendak belajar ilmu yang tinggi, mulailah dari yang rendah. Jadi janganlah kita menggapai yang di langit, gapai apa yang ada di tanah dulu. Jadi belajarlah mulai dari mengolah tanah dulu kalau kita ingin bicara tentang pertanian. Hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk menggali dan menambah pengetahuan kita. Pengetahuan akan menjadi modal bagi kita semuanya, terutama para Babin Kamtibmas saya, dalam membina Kamtibmas di masyarakat. Hari ini rekan-rekan akan ditambah pengetahuannya tentang pertanian. Tentu ini yang akan kemudian bisa menjawab banyak persoalan nanti di lapangan. Mengapa demikian? Karena hampir mayoritas daripada lahan di Provinsi Riau ini adalah lahan pertanian, baik itu lahan perkebunan sawit maupun yang lain. Sehingga kita semua harus paham dan mengerti tentang pertanian itu sendiri. Jadi saya ingin kita semua sekarang sedang belajar dengan gembira. Tadi Pak Kepala Dinas ini biasa kalau di polisi itu jebrak gitu, itu sudah biasa, jangan kaget lah. Karena memang itu cara kita untuk berperilaku kita seperti itulah. Kita bukan yang kaget-kageti. Tentu kita sekarang harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya kita diberi kesehatan untuk berkumpul di sini, dan saya ingin menekankan tadi bahwa kita sedang belajar. Belajar tidak harus dari seorang profesor. Belajar kadang-kadang hanya dari seorang tukang cangkul. Karena mencangkul itu ada caranya. Keluarga saya, kakek saya itu petani, jadi saya tahu kalau mencangkul untuk padi itu seperti apa, mencangkul untuk di kebun itu seperti apa. Berbeda itu, cangkulnya pun bisa berbeda. Itulah ilmu. Maka kita sekarang tanggalkan dulu tentang hal-hal yang tentang ilmu yang lain, ya, tentang ilmu keamanan dan lain sebagainya ditaruh dulu. Sekarang kita belajar ilmu pertanian. Tempat ini sangat baik, tadi disebut oleh pembawa acara, ini tempat sederhana, tapi saya rasa ini tempat yang paling baik yang pernah saya lihat. Tentu kita akan bisa dengan baik pula nanti menerima dan mendapatkan, mentransfer ilmu pengetahuan ini. Saya sedikit cerita, saya bukan yang pernah belajar pertanian. Saya sepenuhnya ilmu saya ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian yang saya dalami
tentu terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Pada jabatan saya selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim, saya suatu siang itu kedatangan Pak Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian, Pak yang udah pensiun ini Pak, saya agak lupa Mas. Beliau datang dengan seluruh direkturnya, Pak Punik, sebut Punik. Nah, beliau datang dengan seluruh direkturnya ke tempat saya. Ada apa Pak Punik? Pak Agung, saya sudah pergi kemanapun di Jakarta ini, ke pejabat-pejabat di Jakarta ini, tapi belum ketemu jalan keluarnya. Saya ini adalah tempat terakhir saya akan saya singgahi, yaitu tempatnya Bareskrim. Apa hubungannya Pak Bareskrim dengan ilmu pertanian? Saya rasa saya harus ketemu jalannya di sini. Masalahnya apa Pak? Hari ini harga cabai 125.000 per kilo. Saya sudah keliling Indonesia untuk bisa menekan harga ini kembali normal. Oh begitu. Terus apa yang sudah Bapak lakukan? Ya sebut saya sudah ke berbagai instansi untuk bagaimana mengendalikan. Saya sudah sewa pesawat Hercules untuk ngangkut cabai dari NTB, dari Sulawesi untuk dibawa ke Jakarta supaya harga cabai untuk operasi pasar agar harga cabai kembali normal. Hasilnya nggak ada yang beli Pak. 3 hari cabai busuk semua. Sudah naik pesawat mahal. Oh baiklah. Saya jawab Pak kepada Pak Smunik, Pak Smunik, beri waktu saya 1 minggu. Saya akan datang ke tempat Bapak untuk saya presentasikan apa yang harus saya kerja, apa yang harus Pak Smunik sama saya kerjakan sama-sama. Jadi 1 minggu ini lah saya kumpul sama semua direktur. Saya khususnya ke Kasubdit Industri dan Perdagangan dengan timnya. Tidak banyak, 6 orang. Saya bagi, saya sudah kasihkan bibit kepada petani, saya sudah kasihkan pupuk kepada petani, saya sudah dampingi dengan PLT, PPL, penyuluh pertanian lapangan. Ketika saya datang untuk saya beli itu cabenya, saya ditolak mentah-mentah. Nah, kok bisa Pak? Betul Bapak yang memberi saya bibit, betul Bapak yang berikan saya pupuk, tapi selama menanam 3 bulan ini saya nggak kuat lapar Pak. Jadi tanaman ini sudah dibeli oleh tengkulak untuk saya makan 3 bulan sampai dengan sekarang siap panen. Jadi saya merasa sakit hati. Pak Sputik bilang, jangan marah Pak, ini ujian. Kalau Pak Dirjen ujiannya harus banyak seperti ini, yang berat-berat seperti ini, supaya kemudian melatih kesabaran kita. Kita harus sabar Pak menghadapi itu. Nanti kita cari tahu solusinya. Dari semua kebun cabai yang saya dari seluruh Jawa, saya petakan. Yang saya petakan apa? Berapa ongkos produksi untuk mulai dari menanam sampai dengan memanen, itu berapa ongkos produksinya? 1 kilo panen itu ongkos produksinya berapa? Ternyata ongkos produksinya 1 kilo itu antara 6.000 sampai 8.000 rupiah. Itu sudah semuanya per kilo. Wah, terjadi lonjakan sekian, semakin hari semakin naik. Ya, dari 20.000 naik ke 35, naik ke 40, naik terus sampai ke 100, terakhir mencapai 175.000 per kilonya. Ini artinya kita belajar pertanian dari berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang saya dari aspek ekonomi. Kalau 6.000 kenapa dijual 170.000? Di mana letaknya?
Saya telusuri, setelah saya tahu ongkos produksinya, saya ingin tahu mengapa bisa menjadi 170.000 dari 8.000 lah, 8.000 per kilo menjadi 170.000 per kilo dijual. Maka biayanya ongkosnya 8.000. Kita telusuri dari pedagang. Oh Pak, saya ada pengepul Pak, pengepul. Di Jember ada pengepul, di Banyuwangi ada pengepul, di Mojokerto ada pengepul, di Surakarta itu ada 3 pengepul, mulai dari Sukoharjo Selatan nanti ke daerah ini Temanggung ada pengepul, Temanggung Wonosobo daerah itu ada pengepul, Semarang ada pengepul, terus sampai ke Banten, Serang ini ada pengepul. Dari pengepul lapangan ternyata kalau ditarik seluruh pengepul itu akan bermuara di 8 orang saja seluruh Jawa itu, 8 orang. Dari 8 orang itu kita harus cari di mana tempatnya. Dari di Mojokerto saya temui, di Sukoharjo saya temui, di Semarang saya temui, di Cirebon saya temui, Yang menarik ketika saya temui yang di Sukoharjo itu, oh selamat pagi Pak Agung, ini rumah saya. Dia pakai kursi roda, ibu-ibu. Agung, alhamdulillah nih cabai lagi bagus. Itu mobil Mercy baru saya Pak, belum saya pakai, masih di gudang. Itu mobil, wah bagus-bagus mobilnya, luar biasa. Terus ya Bu, gimana Ibu bisa jual ini? Ibu itu jual kemana ini? Pengepul terakhir ini. Saya sesuai kemauan pasar Pak. Kalau ke pasar saya jual ke pasar. Tapi juga ada yang kita jual ke industri. Mulai kita belajar kenapa industri membutuhkan cabai. Saya ke Indofood. Bapak perlu cabai berapa? Sejak saya merubah bagian produksi saya, bagian riset saya, menemukan formulasi cabai untuk model sambal terasi, sambal-sambal Indofood itu dengan formulasi baru, saya membutuhkan cabai segar seberapapun masyarakat punya. Wah, ini dia masalahnya. Jadi gimana Bapak mendapatkan cabai? Saya hubungi pengepul besar ini, karena kami tidak boleh monopoli, maka harus saya lelang. Maka pengepul ini, 8 pengepul itu setiap minggu harus ikut lelang untuk menyiapkan cabai di kontrak 1 minggu ke depan. Kapan mulainya? Dia sebut, saya ingat bulan Desember Pak, saya menemukan formulasi, sehingga kemudian saya bergeser dari cabai kering yang saya impor dari Vietnam ke cabai segar yang saya ambil dari petani. Disitulah kemudian kita tanya apa yang kemudian terjadi dengan penawaran cabai dengan para pengepul tadi. Ternyata dari 8 pengepul itu setiap minggu berganti. Kita sepakat ya, minggu ini saya yang menang, saya akan kasih penawaran paling rendah. Minggu besok kamu ya, minggu besok kamu ya, minggu besok, terus berganti ya, dari setiap berputar. Maka kemudian orang 8 itu sepakat, kalau gitu kita mulai dari harga berapa? Dia sebutkan harga 40.000. 40.000, dia butuh sekian ratus ton itu untuk 1 minggu. Minggu berikutnya jangan 40 lagi, kita naikkan berapa? 60.000. Begitu tersedotlah 90% produk cabai segar itu ke industri. Minggu berikutnya sudah 60.000, kita naikkan lagi, paling rendah 80.000, ikut terus sampai 170.
Begitu 170 baru saya diundang, maka saya berbicara. Saya minta industri stop dulu. Stop. Kalau Anda ingin kita bisnis yang sehat, saya bisa bawa Anda ke pengadilan atas monopoli cabai dan itu kemudian mengganggu ekonomi selatan. Tapi saya pikir kalau saya bawa pengadilan semuanya rusak. Jadi saya minta kita sama-sama dewasa, hentikan dulu industri. Dari 170.000 langsung turun, cuit 40.000, cuit 20.000. Ya sudah, sampai di situ aja, jangan turun lagi, nanti petani nggak dapat untung. Itu gambaran saya tentang pertanian, bahwa kepolisian dan pertanian itu saling berhubungan. Dalam konteks tadi, kalau tadi saya ceritakan konteksnya harga yang melonjak yang kemudian mengganggu ekonomi, itu inflasi jadi naik. Karena saya bisa meredam harga cabai yang turun dengan baik, maka kemudian saya tidak berjumpa hanya dengan dirjen hortikultura, saya juga dirjen peternakan, dirjen yang lain. Saya ketemu dengan Pak Amran, diskusi sama beliau banyak hal untuk bagaimana kita menangani pertanian